paham tentang web base ini, Bapak Ibu bisa cek di YouTube sebelumnya, 2 pertemuan sebelumnya ya. Jadi Brad Sugar ini salah satu bapaknya marketing ya, core of the core begitu, gurunya para coach. Beliau punya 5 formula web base Brad Sugar sini. Bagaimana menaikkan jumlah konsumen, kemudian mengkonversinya menjadi pembeli, kemudian bagaimana mereka beli lebih banyak dengan upselling, cross-selling, ya, dan mereka lebih sering beli karena cocok, namanya repeat order. Kemudian tinggal PR-nya kita bagaimana naikkan keuntungan kita. Karena percuma orang beli banyak, tapi kalau kemudian margin kita rendah, ya, margin kita rendah. Oke, kemarin kita sudah bahas 2 pertemuan sebelumnya tentang rumus ini, ya, tentang rumus ini. Jadi ceritanya adalah ketika lead faktor kita 4.000, konversinya 25%, rata-rata 10 sampai 25% conversion rate itu. Jumlah konsumennya maka yang closing sekian. Kalau rata-rata pembeliannya 100.000, repeat ordernya 2 kali, maka omset kita 200 juta. Keuntungan kita anggap kata 25%, maka kemudian gross profit kita 50 juta. Kenapa dibilang gross profit? Karena masih belum kurangi pengeluaran-pengeluaran, operasional, dan sebagainya. Maka begitu dikurangi operasional, jadilah 40 juta net profit. Kalau kita naikkan 10% saja masing-masing, maka naiknya 2 kali lipatnya. Jadi lead-nya kita naikkan, brosurnya kita perbanyak, ya. Kemudian apa ini? Jumlah customer-nya, conversion rate-nya kita perbanyak. Rata-rata pembeliannya kita naikkan 10% dengan upselling, cross-selling. Repeat ordernya kita naikkan 10%. Marginnya tetap, maka profitnya naik. Operasionalnya harusnya naik lah, seperti kata 20 juta misalnya, 60 juta, 1,5 kali lipat. Ya. Kalau kita naikkan 100%, brosur kita sebar lebih banyak, YouTube kita perbuat lebih banyak, IG kita lebih iklankan lebih banyak, marketing offline kita perbanyak, seperti kata naik 100%. Conversion rate-nya tambah tinggi karena semakin pintar kita jualan. Ya, semakin pintar kita jualan. Rata-rata pembelanjaan lebih banyak. Lagi-lagi karena kita pintar upselling. Ya. Gross margin-nya tetap karena produknya sama. Nggak ada diskon dari supplier. Maka gross profit kita 800 juta. Ya, operasionalnya ini harusnya naik ya. Anggap kata 30-40 juta masih untung besar sekali. Di Bapak Ibu sekalian, maka PR-nya adalah menaikkan jumlah calon customer, menaikkan kemampuan closing, kemudian menaikkan rata-rata belanja, menaikkan margin. Maka niscaya kita akan punya profit yang keren. Nah, salah satu cara perbanyak lead, cara perbanyak lead seperti yang kita bahas sebelumnya, promosi, iklan di koran, iklan di TV, radio, majalah, brosur, katalog, poster, iklan di Yellow Page dulu, sekarang marketplace atau mungkin di media-media iklan yang lain. Beli list database di tukang jual pulsa, direct mail, email langsung, billboard, spanduk, iklan di taksi atau mobil, iklan di bioskop. Intinya menjadikan orang semakin banyak tahu produk kita. Itu namanya lead factor. Referensi, kayak Anda mau menjualkan training ini, dapat berapa persen ya, sampai lupa saya, 50% kah? Atau 40% ya. Nanti training ini bisa jadi bentuknya nanti nggak zoom ke depan, tapi rekaman video yang kemudian kita sebar link YouTube-nya.
Sehingga teman-teman juga nggak terbebani untuk hadir, tapi bisa menikmati kapanpun materinya. Website, digital marketing, apa nama, hiasan jendela, iklan di jembatan penyeberangan, kemasan produk, video. Ya. Nah, kalau punya produk harus ada kemasannya biar dikenal orang, dengan polosan ya. Stiker, balon udara, baju seragam, kartu nama, buat tim sales, marketing, telemarketing, telepon, kompetisi lomba, survei. Nggak penting survei ini seakan-akan kita bertanya ke orang padahal kita lagi mempromosikan produk kita. Ya. Menulis buku, doakan. Saya ada buku judulnya Marketing Jalanan. Nah, ya. Ini juga banyak orang kenal kita. Membuat seminar, pengumuman hari jam buka. Kok bisa Pak itu menjadikan orang tahu? Iya. Kita tempel misalnya di luar, depan rumah kita, outlet kita, toko kita, jam bukanya tanggal berapa, jam berapa. Nah, itu membantu promosi tentang merek kita. Galangan dana juga bisa, sponsor event kita ikut. Untuk marketing, ya pemasaran lewat marketing, distributor agen, buka cabang, tester, main. Bagi-bagi tester itu mau banyak lead factor. Orang jadi tahu. Karena kalau orang disuruh beli langsung, kadang belum tentu dia tahu. Kalender, ya, karena teks betul-betul jalan, menjadikan kita melihat kalau ada teks yang berjalan, door to door, keliling, banner, ex-banner, roll banner, SPG, reseller, buat kolam di sosmed, join sosmed group, join komunitas, seminar, email. Nah ini cara-cara yang bisa menjadikan kita dikenal. Bisa komunitas, bisa iklan, sponsor, sebagainya. Ya. Kemudian kita merubah calon konsumen menjadi konsumen. Mas, tolong dikecilkan dikit. Oh ya. Nah, dengan garansi, kayak tadi saya beli chargernya HP iPhone, garansi sebulan. Ya, testimoni apa namanya itu? Sambal saya ramai sekali. Nah, demo, saya konsultan produk skincare, demokan di wajah, misalnya langsung datang kinclong sebelah. Nah, nilai kelebihan kita dibanding kompetitor itu juga menaikkan nilai tawar. Contoh hari ini saya lagi develop bakso non borak, ya, daging sapi asli digiling pakai penggilingan sendiri. Nah begitu, ya, dan laris sekali. Monggo kalau mau kerjasama. Nah, itu contoh USP. Piagam penghargaan. Nah, ini cicilan 0%. Display. Saya punya keripik motivator itu saya display di beberapa kafenya teman-teman. Termasuk segala jenis pembayaran, memudahkan orang yang cashless. Ya, apalagi zaman corona. Menerapkan NLP. Kapan-kapan kita belajar khusus persuasi lewat NLP. Garansi sama foto sebelum sesudah, before after. Ya. Brosurnya harus keren. Nah, copywriting, kapan-kapan kita pelajari yang teknologi atau tren baru biar orang tertarik dan penasaran. Free ongkir dipakai oleh banyak marketplace sehingga orang tertarik untuk beli. Coba sebelum beli, tester, memakan terutama. Ajari cara membeli, bikin sesuatu yang mudah. Ya. Nah, jual emosinya. Tadi malam saya trading sama 70 orang. Kita jual emosinya, kita jual mimpinya. Ya, biar mereka semangat untuk segera transaksi. Follow up. Ya, orang pertama kali di presentasi belum tentu langsung beli. Perlu di follow up dan follow up. Nah, berikan hadiah-hadiah yang menyenangkan mereka. Survei konsumen kenapa nggak jadi beli, biar kita punya feedback. Nah, kemasannya harus keren, tukar tambah boleh, kayak tadi saya barusan di WA sama Samsung, ya, tukar tambah. Ya, seri terbaru dengan seri yang lama saya. Padahal kita tahu itu sudah harga di up itu. Jual grosiran, kasih batas waktu. Saya malam ini closing
orang dari Madiun. Saya bilang kalau closing malam ini saya dapat kasih hadiah bla bla bla. Ya, tambah bonus. Ya, kewajiban atasan. Kewajiban kita terima bonus. Latih tim sales. Voucher untuk pembelian BPK. Oke, teman-teman. Bapak Ibu sekalian, ini yang kaitannya dengan bagaimana conversion rate. Ya. Yang harus pahami dulu bagaimana naikkan lead factor, kemudian naikkan closing rate atau conversion rate. Nah, ini cara-caranya. Yang lain ada Pak? Ada. Sambil jalan nanti terus kita diskusikan. Nah, saya kembalikan ke Mbak Dini. Itu penjelasan saya review dulu yang materi yang kemarin. Nanti kemudian kita lanjut ke lanjutannya yang ini. Nah, saya kembalikan Mbak Dini dulu. Barangkali ada teman-teman yang mau mempertajam, memperdalam. Silakan. Oh, Mbak Dini. Ya, Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan aja. Mungkin ada materi yang belum mengerti atau masih bingung. Di materi yang saya bahas tadi mengulang, review materi 2 pertemuan sebelumnya tentang bread sugars. Ini lanjutannya, biar Bapak Ibu dapat lengkapnya. Tapi sebelum saya lanjutkan, monggo kalau ada yang mau nambahkan, ngurangi, ya silakan. Chat boleh, ngobrol boleh. Oke, kita lanjutkan. Sahabat sekalian, Bapak Ibu yang baik, ini juga sempat kita bahas kemarin. Ya, sempat kita bahas kemarin tentang bagaimana agar konsumen beli lebih banyak. Karena percuma kalau cuma beli tapi sedikit. Nah, caranya harganya kita naikkan. Lagi-lagi tadi saya lagi develop bakso. Bakso ini awalnya harganya murah. Nah, mau kita naikkan harganya. Tentunya harus kita tingkatkan value-nya. Ya misalnya dengan tempat yang lebih keren, merek yang lebih bagus gitu. Tempat yang lebih keren, nah supaya kemudian harganya bisa kita naikkan. Nah, upselling sudah menawarkan produk, misalnya dari yang harganya 10.000 kita tawari, ini ada lebih besar Pak, lebih murah, barangkali mau berhemat gitu ya. Kalau cross-sell, kita taruh harganya berbeda kayak di Indomaret. Kita beli sampo sama ditawari, sekalian ini Pak ada promonya, nah gitu. Ada promo kacang goreng, sebagainya, gitu kan. Oke, kemudian tawaran paket. Ya, paket itu dari yang awalnya eceran, kemudian kita tawarkan paketan. Biar apa? Biar orang belanja lebih banyak lagi. Ya. Oke. Kemudian beri checklist. Kita kasih checklist orang supaya kemudian terpancing untuk membeli lebih banyak. Ya. Terpancing untuk membeli lebih banyak. Oke, kemudian ubah layout, desainnya lebih keren. Nah, tadi barusan saya lagi mainkan sama klien saya. Saya diajak kerjasama untuk membesarkan baksonya. Kita berbagi saham, akhirnya kita ubah layoutnya. Impulse buying. Ya, kita jalan-jalan di mall, ada yang tiba-tiba nawari kita SPG yang keren, nawari kita, nggak terduga ya.
Nah, beli pilihan lebih dari satu. Kursinya ini atau ini, Pak. Ya kan? Jadi jangan cuma satu, biar orang kemudian tidak punya alasan untuk menolak. Ya. Oh, yang pink ada. Oh, ada, Pak. Ini selain pink juga ada yang warna apa misalnya gitu ya. Oke. Nah, terima segala macam pembayaran. Ini juga membeli lebih banyak. Orang terpancing kalau tidak cash itu untuk mengeluarkan uang lebih banyak. Ini bisa dimanfaatkan. Kalau cash kan dia mikir-mikir. Kalau non cash dia akan terpancing untuk beli lebih banyak. Ya. Oke. Kemudian kontrak servis. Ya. Kita servis ada kontrak untuk kemudian kita berikan pelayanan selain pembelian. Jadi mereka membayar untuk service after sale. Insentif untuk tim sales biar mereka mau jualan lebih semangat. Pembeli juga begitu, kita kasih pancingan biar mereka beli lebih banyak. Beri kemudahan pembayaran dengan cicil 0% misalnya. Merek eksklusif menjadikan kita akan mudah menjual dengan harga mahal. Ya. Toko dia semenarik mungkin sehingga orang tertarik untuk datang. Ya. Desain kemasan yang menarik juga begitu. Close door sales. Orang dikumpulkan di acara tertentu di hotel, kasih materi-materi gratis, kemudian ditawari sesuatu yang menjadikan beli satu produk. Tapi pancingannya keren. Mereka hanya acara-acara gratisan, buat acara gratisan di hotel, kemudian yang datang di close door sales. Seakan-akan tidak boleh keluar sebelum DP misalnya gitu. Hadiah dengan minimal pembelanjaan memacu orang untuk belanja lebih banyak. Ya, kayak kemarin saya di Batu hanya boleh pakai ruangan tertentu kalau belanja minimal sekian ratus ribu misalnya. Nah, ini orang terpancing untuk beli lebih banyak. Oke, kita lanjutkan. Pastikan customer mengetahui seluruh produk supaya mereka tahu kita punya banyak layanan sehingga mereka terpancing untuk beli lebih banyak. Nah, asuransi atau garansi juga demikian. Nah, menaikkan omset. Oke, ada pelatihan tim sales yang biasa kami lakukan sehingga tim sales bisa mendongkrak omset. Layanan maksimal wajib. Nah, boleh tukar tambah juga demikian menjadikan orang kemudian berani untuk beli dengan harga yang lebih besar. Free delivery dengan syarat minimal pembelian. Naikkan omset. Orang akan beli lebih dari yang dia butuhkan. Nilai tambah, dinaikkan USP-nya sebanyak mungkin sehingga harga jualnya juga lebih tinggi dan jualnya lebih mudah. Nah, beli 3 dapat 4, bundling ya, harga paketan. Kalau harga 1, 100.000, harga 2 misalnya, 175 misalnya, hemat 25.000. Tapi omset kita jadi naik. Oke. Ini review supaya teman-teman ada bayangan. Ada yang mau tanyakan silahkan. Saya kembalikan dulu sementara ke Mbak Dini. Mau ke Mbak Dini? Barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan review dari materi kita 2 pertemuan sebelumnya. Silakan. Dini, halo. Oke, Bapak Ibu. Lanjut saja, Coach, karena nggak ada pertanyaan. Oke, nanti kalau ada langsung di chat ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, baik. Nah, lanjutannya adalah bagaimana mempersering pembelian. Ingat, yang pertama, memperbanyak orang yang tahu. Yang kedua, tahu jadi beli. Yang ketiga, beli lebih banyak. Nah, sekarang beli lebih sering. Nah, pelayanan terbaik otomatis biar mereka mau kembali lagi. Ya.
Bentar ya. Bentar, Bapak bisa lihat. Tiba-tiba Zoom saya minta upgrade. Padahal sebelumnya sudah terupgrade. Apakah gerangan? Kita coba sebentar. Oke. Kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi, nah kita harus handal, konsisten, supaya mereka lebih percaya dengan kita. Ahlinya ahli. Buat kontrak rutin seminggu sekali, nah, misalnya rental, ya, rental komputer, rental mobil. Nah ini juga gitu. Beritahu konsumen daftar seluruh produk kita supaya mereka apa istilahnya banyak pilihan untuk beli lebih sering, ya. Meningkatkan jumlah variasi produk, oke. Menawarkan kontrak servis langganan. Nah ini supaya mereka belanja lebih sering. Kartu member juga demikian. Nah, mereka harus kita minta dengan sopan selamat datang kembali misalnya. Itu juga repeat order akan terjadi. Sensasional offer untuk pembelian berikutnya. Bapak Ibu sudah beli 5 kali ke sini, maka pembelian berikutnya kami akan kasih diskon misalnya sekian persen. Nah, referral system, keagenan, distributor, reseller, nah itu penting untuk menjadikan orang belanja lebih banyak. Oke, silakan dikunyah dulu 1 sampai 10 ini. Kalau ada mau tanyakan silakan, kalau enggak saya lanjutkan. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Bapak Ibu, nanti kalau tiba-tiba connectingnya terputus, berarti ini Zoom-nya lagi upgrade. Harusnya ini tidak terjadi, saya nggak tahu kenapa. Mungkin sedang habis masanya, harus di-upgrade. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, hadiah berseri. Hadiah berseri seperti apa? Ya kalau beli 5 dapat apa? Nanti beli 10 dapat apa? Gitu ya. Kemudian cara yang lain, program spesial. Ya, untuk yang ulang tahun, untuk yang ulang tahun pernikahan, untuk yang usianya 50, untuk yang anaknya diterima di sekolah apa, gitu ya. Nah, kirim buletin produk, info-info, baik itu offline ataupun online. Nah, buat produk isi ulang. Jadi misalnya kalau jualan aqua berarti buatlah isi ulangnya. Jualan pulsa buatlah isi ulangnya. Jualan AC buatlah isi freonnya misalnya. Ya kan? Jadi ada produk-produk turunan yang bisa kita jual ke mereka. Nah, penawaran tanpa batas waktu. Contoh ketika Anda buka kerjasama dengan rombong motivator saya, itu bisa dibilang tanpa batas waktu. Ya, supportnya tanpa batas waktu. Sehingga orang kemudian tertarik untuk beli karena merasa mendapatkan sesuatu yang luar biasa banyak.
Terima tukar tambah juga demikian. Nah, follow up setelah penjualan. Kartu ucapan dari besar dilakukan oleh Joy Girat, penjual mobil terbaik di dunia. Setiap ada hari besar dia mesti kirim kartu ucapan itu. Kemudian penawaran khusus buat anak anggota TNI, buat yang lain bulan April. Nah, gitu. Ya. Nah, kompetisi. Pembeli terbanyak dapat hadiah jalan-jalan ke Bali. Mereka akan berlomba-lomba untuk beli. Acara khusus customer gathering. Zero Club misalnya, ya kan? Kemudian apa lagi? Mercy Club, acara-acara khusus customer. Close the door sale, saya bilang tadi, sudah saya sampaikan. Ya, close door sale itu juga menjadikan orang beli lebih sering. Karena apa? Karena orang dapat iming-iming yang menjadikan mereka bertransaksi dan bertransaksi kembali. Nah, CRM, Customer Relationship Management. Bagaimana kita terus menjaga hubungan baik dengan semua customer kita. Oke, bagus sekalian. Setelah kita memperbanyak orang yang tahu, kemudian meng-closing mereka, bagaimana mereka mau closing membeli produk kita. Dan yang ketiga bukan hanya membeli produk kita, tapi mereka beli lebih banyak. Dan dengan cara upselling, cross-selling, kemudian bagaimana mereka repeat order, beli lebih sering dengan pelayanan dan program-program yang tadi kita tunjukkan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kemudian memperbanyak konsumen yang mau jadi referral kita. Mood to mood, mulut lewat mulut, menceritakan produk kita. Oke. Insentif atau reward. Jadi reseller saya tiap bulan dapat emas. Ya. Kompetisi antar reseller. Nah, jual dengan marketing kalau Anda mau dengan multi level marketing. Saya sendiri konsultan multi level marketing, trainer multi level marketing. Minta referensi. Ibu kalau ada teman, keluarga, tetangga yang mau beli, kita kasih apa gitu ya. Puaskan pelanggan otomatis, kalau puas mereka akan referensikan kita. Nah, kasih diskon jika ngajak member. Contoh yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang oleh-oleh. Suka ngasih reward diskon ke para TL level ya. Nah, konten menarik yang bisa di-share sehingga mereka rela nge-share tanpa kita minta. Wah, ini masih ada lagi 35 strategi meningkatkan margin. Baik sekalian, sambil kita tunggu respon dari Zoom-nya ya. Kalau nanti tiba-tiba mati, jadi dia lagi upgrade. Nah, tapi paling tidak dari yang kita share tadi, Bapak Ibu semoga punya bayangan bahwa 5 langkah inilah kalau Anda mau naikkan omset dan profit sekaligus. Ya. Jadi sekali lagi, pikirkan bagaimana orang tahu, orang kemudian closing, beli lebih banyak, beli lebih sering, dan mau jadi referral kita. Nah, itu intinya. Ya. Nah, baru nanti kita bicara menaikkan margin. Ya, naikkan margin. Nah, otomatis naikkan harga supaya marginnya naik. Semua biaya diturunkan, efisiensi. Nah, jual barang yang marginnya besar, yang USP-nya tinggi, yang nggak bisa dibandingkan, yang bukan produk-produk komoditi, ya kan? Jual merek sendiri, otomatis daripada kulak, pasti untungnya lebih besar merek sendiri. Merek yang eksklusif, harganya harga gelap, sulit dibandingkan. Nah, lewat MLM juga pasti marginnya tinggi karena nggak ada biaya-biaya iklan. Lewat internet, nah, cost-nya rendah. Pakai yang organik, bukan yang berbayar. Nah, tim sales nggak digaji, tapi berdasarkan komisi. Karyawan disedikitkan, ya, tapi tugasnya dimaksimalkan. Gitu ya. Efisiensi produk, ya, efisiensi produk, sama efisiensi, produktivitas dan manajemen waktu. Nah, ini juga penting. Negosiasi dengan supplier biar harganya murah. Nah, tahu berapa biaya kita sehingga kita bisa membandingkan dengan kompetitor, menghitung